palsu. Betapa terkejutnya saya, dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat syok. Isak tangis Bunga Zainal tak dapat terbendung ketika mengetahui dirinya menjadi korban investasi bodong oleh teman dekat yang sudah dianggap sebagai keluarga. Rasa bersalah kepada anak terus menghantui lantaran uang yang digunakan untuk investasi tersebut adalah tabungan untuk masa depan sang anak yang hendak melanjutkan pendidikan di Amerika. Kerugian 15 miliar rupiah yang menimpa Bunga Zainal adakah akumulasi dari tabungan pribadi dan sang suami serta pendapatan dari bisnis pribadi. Namun apa boleh buat, tak ada yang bisa dilakukan dirinya selain membawa bukti dan saksi kepada Polda Metro Jaya. Oke, hari ini aku menjalankan pemeriksaan hari pertama. Saya selaku korban dan juga beberapa saksi, yaitu staf-staf kantor saya dan orang keuangan saya. Jadi kemarin itu memang aku ada press con itu untuk menjelaskan keseluruhan ya. Jadi uang 15 miliar itu adalah uang gabungan. Sekali lagi digaris bawahi adalah uang gabungan itu antara uang pribadi saya, uang dua perusahaan saya, dan juga uang pribadi suami saya. Nah, pada hari ini yang saya laporkan itu masih satu kasus, yaitu ketiga perusahaan saya, ketiga uang pribadi saya dulu nih, pribadi, CV, dan PT saya. Kalau uang suami saya itu menyusul. Berarti akan ada laporan selanjutnya ya Kak Bunga ya? Iya, kemungkinan akan ada laporan selanjutnya ya Bu ya. Mengingat terlapor adalah teman dekat, Bunga Zainal masih memberikan kesempatan kedua. Dirinya yang kini serius untuk memberi sanksi kepada terlapor, rupanya sempat tawarkan mediasi secara kekeluargaan. Terlapor memberikan pernyataan bersalah dan mengiyakan jalan keluar yang ditawarkan. Tetapi janji hanya sebatas janji yang tak ditepati. Ketika janji saat mediasi tak dipenuhi dan somasi yang dilayangkan juga tak ditanggapi, Bunga Zainal memutuskan untuk mengambil langkah serius. Minggu yang lalu Agustus, karena di awal Agustus itu kita masih ada mediasi lah, kekeluargaan juga. Tanggal 8 Agustus 2024 itu kita panggil terlapor untuk datang ke kantor suami saya, mau tahu nih kayak apa solusi terbaiknya gitu. Tapi setelah itu kita juga kirim somasi juga, gak ada tanggapan sampai hari ini. Raibnya hasil jeripaya selama ini membuat Bunga Zainal merasakan trauma yang begitu mendalam. Terlebih, ini bukanlah kali pertama dirinya menjadi korban penipuan. Beberapa tahun lalu, musibah serupa sempat menimpa dirinya ketika dirinya dicurangi oleh rekan kerja, tetapi tak angkat bicara lantaran nominalnya tak seberapa. Namun kali ini, ia tak tinggal diam. Dengan bantuan para pihak berwajib, Bunga Zainal berharap agar uang hasil jeripayanya bisa kembali. Kayaknya trauma banget, mungkin jadi lebih teliti. Karena emang saya kasus tipu ini sebenarnya mungkin kabar pertama ya. Jadi beberapa tahun lalu saya juga pernah kena kasus juga sama partner kerja saya, tapi saya nggak up karena nilainya lagi-lagi mungkin tidak sebesar ini. Tapi jadi masih bisa kita obrol kekeluargaan gitu, selesaikan. Mungkin kali ini saya benar-benar speak up, karena korbannya tuh banyak banget, bukan saya doang gitu. Di Bali maupun Jakarta tuh korbannya banyak, dan saya berharap dengan laporan saya ini tuh benar-benar pelakunya bisa ditangkap dan saya bisa mewakilkan mungkin suara-suara korban yang nggak bisa melapor gitu. Harapan saya sih uang saya bisa kembali ya, kayak itu kan berat kecil gitu. Apalagi uang itu benar-benar hasil dari payah saya sendiri selama saya kerja di dunia entertain ya. Tak hanya ditipu miliaran rupiah, nama Bunga Zainal juga menjadi korban. Namanya yang di-framing untuk menawarkan perjanjian mengundang teror mengerikan dari korban lainnya yang meminta biaya ganti rugi. Padahal Bunga Zainal sendiri juga salah seorang korban. Geram dengan perlakuan terlapor, ia melalui tim lawyer meminta penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Tak hanya kasus penipuan, tetapi juga pencemaran nama baik. Jadi salah satu masukan juga adalah bersama dengan usaha kita juga dijadikan training untuk menawarkan perjanjian kepada korban lain gitu. Jadi ini loh, Bu Bunga ikut nih juga sama saya gitu. Jadi Bu Bunga juga
juga diteror oleh korban-korban lainnya gitu, bahwa yang juga meminta Bu Bunga untuk membayar kerugiannya. Jadi nama Bu Bunga dijual pada korban-korban lain. Tadi sudah kita sampaikan ya, nanti penyidik akan mengembangkan kasus ini, dan juga ini juga bagian dari pencemaran nama baik. Tidak hanya kerugian, tapi juga menjadikan Bu Bunga framing untuk dijual lagi kepada korban yang